dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang, yaitu di sebelah kanan saya ada Marianto dan Zikri, kemudian ada saya Amalia Wulandari, dan di sebelah kiri saya ada Randy, Mina, dan juga Nicholas. Evapotranspirasi dan presipitasi. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air yang terjadi di permukaan tanah, badan air permukaan, dan permukaan lainnya. Laju evaporasi sangat tergantung pada masukan energi yang diterima, yang dimana semakin besar jumlah energi yang diterima, maka akan semakin banyak pula molekul air yang diuapkan. Sedangkan transpirasi merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah, terutama melalui daun stomata. Proses ini merupakan penguapan air dari permukaan tumbuhan ke atmosfer dan berbeda dengan penguapan evaporasi, sebab proses transpirasi ini melibatkan jaringan hidup dan dipengaruhi oleh fisiologi tumbuhan. Jadi, evapotranspirasi merupakan gabungan dari kedua proses tersebut, yang dimana evaporasi tadi merupakan proses penguapan air dari permukaan tanah, air dan permukaan lainnya, dan transpirasi pelepasan uap air dari tanaman melalui daun yang menyebabkan hilangnya air ke atmosfer dalam bentuk uap air. Menurut Ward dalam Seihan tahun 1977, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi evapotranspirasi. Di antaranya yaitu faktor-faktor meteorologi, yaitu radiasi matahari, suhu udara dan permukaan, kelembaban, angin, dan tekanan barometer. Kemudian ada faktor geografi, yaitu kualitas air, warna, salinitas, dan lain-lain, juluk tubuh air, ukuran, dan bentuk permukaan air. Kemudian ada faktor lainnya seperti kandungan mengas tanah, karakteristik kapiler tanah, juluk muka air tanah, warna tanah, tipe, kerapatan dan tingginya vegetasi, serta ketersediaan air, hujan, irigasi, dan lain-lain. Kemudian perhitungan neraca air menurut fungsi meteorologis sangat berguna untuk evaluasi ketersediaan air di suatu wilayah, terutama untuk mengetahui kapan ada surplus, kelebihan air, dan defisit air, kekurangan air. Adapun rumus umum neraca air yaitu P sama dengan R tambah EA plus minus delta ST, yang dimana P itu merupakan curah hujan, R itu limpasan permukaan, EA itu evapotranspirasi aktual, dan delta ST itu merupakan perubahan simpanan. Apabila neraca air tersebut diterapkan untuk periode rata-rata tahunan, maka delta ST-nya dapat dianggap 0. Mengapa dianggap 0? Sebab dalam periode rata-rata tahunan, kondisi air tanah itu dianggap dapat kembali seperti semula pada akhir tahun. Jadi delta ST-nya dianggap 0, sehingga surplus air yang tersedia itu adalah R sama dengan P dikurang EA, dan jumlah air yang tersedia diperkirakan sebesar 25% hingga 35% dari total surplus air. Adapun contoh soalnya yaitu suatu daerah memiliki curah hujan tahunan 1500 mm dan evapotranspirasi sebesar 1000 mm. Maka hitung surplus air dan air yang tersedia. Jadi berdasarkan rumus sebelumnya, kita menggunakan rumus R sama dengan
P dikurang EA, yang dimana P-nya ini merupakan curah hujan tahunan yaitu 1500 dan EA atau evapotranspirasinya ini sebesar 1000 mm. Jadi R sama dengan 1500 dikurang 1000 hasilnya 500 mm. Jadi surplus airnya ini sebesar 500 mm. Kemudian air yang tersedia dari 25% hingga 35% dari 500 mm surplus air. Nah, pertama-tama kita hitung yang 25%-nya dulu. Yang dimana 25% kita ubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,25 kita kalikan 500. 500 ini merupakan besar surplus air yang kita dapatkan sebelumnya. 0,25 dikali 500 hasilnya 125 mm. Kemudian kita hitung yang 35%-nya sama seperti cara sebelumnya, yaitu ubah menjadi desimal terlebih dahulu, yaitu 0,35 dikali 500, maka hasilnya 175 mm. Maka dapat dikatakan bahwa 25% dari 500 mm surplus air itu sebesar 125 mm dan 35% dari 500 mm surplus air itu sebesar 175 mm. Jadi air yang tersedia itu sebesar 125 mm hingga 175 mm per tahun. Selanjutnya kita masuk ke presipitasi. Presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya cairan, dapat berbentuk cair maupun beku, dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi cair dapat berupa hujan dan embun, dan presipitasi beku dapat berupa salju dan hujan es. Adapun perhitungan hujan rata-rata suatu daerah dapat dihitung menggunakan rata-rata aljabar. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana, yaitu hanya dengan membagi rata pengukuran pada semua stasiun hujan dengan jumlah stasiun dalam wilayah tersebut. Sesuai dengan kesederhanaannya, maka cara ini hanya disarankan digunakan untuk wilayah yang relatif mendatar dan memiliki sifat hujan yang relatif homogen dan tidak terlalu kasar. Adapun rumusnya yaitu P sama dengan sigma PI per N, yang dimana P ini merupakan hujan rata-rata, kemudian sigma PI itu maksudnya jumlah dari keseluruhan tebal hujan pada masing-masing stasiun hujan, dan N itu merupakan jumlah stasiun hujannya. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami rumus tersebut, maka langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Pada suatu wilayah terdapat 6 stasiun hujan yang masing-masing mencatat curah hujan harian sebagai berikut. Stasiun P1 sebesar 92 mm, stasiun P2 sebesar 85 mm, stasiun P3 78 mm, stasiun P4 110 mm, stasiun P5 100 mm, dan stasiun P6 95 mm. Hitung curah hujan rata-rata wilayah tersebut menggunakan metode rata-rata aljabar. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu P sama dengan sigma PI per N, yang dimana PI-nya itu merupakan curah hujan pada setiap masing-masing stasiun, yang dimana stasiun P1 tadi 92, stasiun P2 85, hingga stasiun P6 itu 95. Karena di situ sigma PI berarti keseluruhan stasiun tersebut dijumlahkan. Jadi stasiun P1 dijumlahkan hingga stasiun P6, yang berarti hasilnya 560 per N. N ini merupakan banyaknya wilayah
stasiun hujan tersebut. Karena di situ ada 6 stasiun hujan atau 6 wilayah, maka N-nya adalah 6. Jadi P sama dengan 560 jumlah dari semuanya per 6. Hasilnya sama dengan 93,33 mm. Selanjutnya tipe presipitasi. Berdasarkan genetis dan asal mulanya, tipe presipitasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, hujan konvektif, yaitu proses naiknya udara secara konvektif diawali dengan terjadinya pemanasan udara yang terdapat di permukaan tanah. Akibat pemanasan tersebut, maka udara yang terpanaskan akan menjadi ringan dan naik. Kedua, hujan orografik, yaitu hujan yang dihasilkan oleh naiknya udara lembab secara paksa oleh dataran tinggi atau pegunungan. Ketiga, hujan siklonik, hujan yang disebabkan oleh gerakan udara naik dalam skala besar yang berasosiasi dengan sistem pusat tekanan rendah, siklon, dan gerakan udara yang naik biasanya perlahan-lahan sehingga bisa tersebar luas. Kemudian hujan terjadi agak lebat dalam waktu yang agak panjang dan meliputi daerah yang luas. Terakhir, hujan frontal, yaitu keadaan di mana jika dua massa udara bertemu, udara hangat yang lembab dan udara dingin yang kering, maka ketidakstabilan atmosfer akan meningkat dan udara akan naik sehingga menghasilkan awan. Bagian terdepan dari massa udara yang lebih hangat dan lebih dingin dari udara sekitarnya disebut front. Oleh sebab itu, hujan yang dihasilkan akibat front panas dan front dingin disebut sebagai hujan frontal. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan bentuk terbagi menjadi 2. Yang pertama, presipitasi vertikal. Menurut Seyhan, presipitasi vertikal dapat dipilah menjadi 5 jenis, yaitu hujan, hujan gerimis, salju, hujan batu es, dan slab, yaitu campuran hujan dan salju, yang dimana hujan ini disebut juga sebagai salju basah. Dan presipitasi horizontal, yaitu presipitasi yang dibentuk di atas muka bumi. Presipitasi horizontal dipilah menjadi 5 juga, yaitu terdiri dari es, kabut, embun beku, embun, dan kondensasi pada es dan dalam tanah. Menurut Bayong Jasyono tahun 2004, bentuk presipitasi disebut dengan unsur hidrometeor, yaitu gerimis, hujan, salju, batu es hujan, virga, yaitu partikel air atau es yang jatuh dari awan tetapi menguap sebelum mencapai permukaan bumi, dan terakhir ada kabut. Jadi kesimpulannya, evapotranspirasi dan presipitasi merupakan 2 komponen penting di dalam siklus hidrologi yang saling berkaitan, yang dimana presipitasi berperan sebagai sumber utama air di permukaan bumi, sedangkan evapotranspirasi menggambarkan proses pengembalian air ke atmosfer melalui penguapan dan transpirasi tumbuhan. Keduanya sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, vegetasi, suhu, dan kelembapan udara, yang dimana pemahaman terhadap kedua proses ini sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air, pertanian, serta analisis perubahan iklim. Nah, semoga dengan mempelajari materi ini kita dapat mengelola air secara lebih bijak lagi dan dapat menambah wawasan kita mengenai peran penting kedua proses tersebut di dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan di bumi. Sekian dari kelompok 1, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.